Halo guys, kembali di channel Wanca Drex. Kali ini aku akan melihat bagaimana tempat rahasia Digemari game oleh Gojos banyak yang di fans Garden Garden of of Banban Banban. Meski fanmade. saat ini hanya baru ada satu chapter aja dan rumornya akan dibuatkan juga remake untuk Garden of Banban 2. Ini yang diinginkan banyak orang di luar sana. Sementara itu, ada juga player yang melakukan hal iseng untuk melakukan hacking ke dalam Garden of Banban Reincarnate yang ternyata bisa dilakukan dan mungkin kalian ingin mengetahuinya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Pasir kedua. Garden of Banban 3 sepertinya tidak lama lagi akan hadir untuk menemani kita setelah merilis sebuah teaser trailer yang memperlihatkan hal misterius. Namun setidaknya beberapa orang masih terpesona dengan Garden of Banban Reincarnate. Selain karena grafis yang bagus, ada juga beberapa hal tersembunyi lainnya di luar map yang mungkin tidak kalian ketahui. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang mau berbahan, rebahan aja dulu. Habis itu silakan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta yang lebih lanjut mengenai game horror lainnya. So langsung aja, check it out. Original memang yang terbaik, tapi fanmade Reincarnate memang nggak bisa membuat banyak orang berpaling. Seakan tidak percaya bahwa game ini hanya dikerjakan dalam waktu seminggu aja. Benar-benar gak masuk akal, tapi memang itulah yang terjadi. Dia mengerjakannya seorang diri dan dengan dedikasi dan rasa hormat yang tinggi kepada Euphoric Brothers. Dia menciptakan game gratis yang bisa dimainkan semua orang dan kalangan. Banyak YouTuber dan fans yang senang adalah bukti bahwa game ini harus dikerjakan lebih lanjut. Mungkin Garden of Banban 2 adalah target selanjutnya untuk di remake. Tapi jangan terburu-buru dulu. Kita masih ada setidaknya satu topik yang tidak banyak orang ketahui dan ini memang cukup menarik. Yaitu hacking ke Garden of Banban Reincarnate. Apakah itu mungkin untuk dilakukan? Untuk mencari jawabannya, kita akan lanjutkan analisis terakhir untuk seri fanmade Reincarnate ini. So, let's go. Mungkin kalian nggak ada yang tahu, kalau nggak lama ini developer dari Reincarnate yaitu Unique Gears menghapus Garden of Banban remake miliknya dari game Jolt atau itch.io. Tapi itu hanya sementara. Alasannya adalah karena banyak orang mengira kalau itu adalah asli dan langsung dari UFO. Tapi itu hanya sementara. Alasannya adalah karena banyak orang mengira kalau itu adalah asli dan langsung dari Euphoric Brothers. Jadi sang developer mengubah beberapa logo dan hanya menjadi Reincarnate aja. Tapi tetap aja dengan gameplay Garden of Banban. Jangan salah paham. Versi remake ini bukannya di take down oleh Euphoric Brothers. Hanya sekedar mengganti nama aja dan nggak merubah aset game. Sekarang udah kembali dirilis dan bisa dimainkan lagi oleh para player. Karena bagaimanapun itu membuktikan kalau hasil karya orang ini seperti tidak dikerjakan seorang diri. Seakan-akan ada studio besar di balik pembuatannya. Wajar banyak orang mengira kalau versi remake Garden of Banban ini adalah resmi. Terlepas dari bagusnya eksekusi yang dilakukan orang ini ke fanmade Garden of Banban, ternyata ada aja orang iseng yang melakukan hal di luar gameplay di Reincarnate ini. Atau lebih tepatnya, melakukan hacking. Percaya atau enggak, player bisa juga melakukan hacking ke Garden of Banban Reincarnate karena sama-sama memakai Unreal Engine sebagai engine dasarnya. Maka bisa dihack layaknya Garden of Banban aslinya. Jadi informasi ini gue ketahui dari salah seorang kreator YouTube bernama Kete. Dalam videonya yang berjudul Garden of Banban Reincarnate Behind the Scene, memperlihatkan bagaimana jadinya jika game fanmade ini dihacking menggunakan software pihak ketiga. Hasilnya cukup mengejutkan. Seperti biasa, komen yang digunakan adalah toggle di bak kamera serta komen untuk mematikan pencahayaan agar lebih terang dan mudah untuk melihat. Hal pertama yang dia lakukan adalah hacking keluar fasilitas band-band kindergarten. Di sini kita bisa melihat bahwa tempat TK band-band terdapat di tengah hutan dengan banyaknya pohon di sekelilingnya, serta jalan setapak yang mengarah langsung ke band-band kindergarten. Gua nggak tahu apakah hal ini adalah kanon atau berhubungan dengan jalan cerita atau enggak. Karena di Garden of Banban pertama original, kita nggak melihat adanya hal semacam ini. Karena secara logika, nggak mungkin tempat taman bermain anak-anak ada di tengah hutan. Tapi masuk akal jika itu adalah fasilitas penelitian makhluk mengerikan. Dalam arti lain adalah eksperimen maskot hidup. Ya, gimana kita karena pencahayaan yang dinonaktifkan, warna di tubuh Opila Remake ini terlihat memudar dan pucat.
tapi masih terlihat menyeramkan karena bentuk fisiknya. Dia juga melakukan hacking ke pintu-pintu yang nggak bisa dibuka karena di game aslinya semua pintu itu bisa diakses. Tentu saja dengan cara hacking. Di pintu samping kelas kita bisa mengetahui bahwa tidak ada apa-apa di sana. Benar-benar kosong tanpa adanya satu aksesoris apapun selain poster band Belina ini. Begitu juga dengan ruangan satunya yang kosong melompong. Bukan masalah karena tujuan kita di sini bukan memakai lift melainkan ventilasi. Satu hal unik lainnya adalah ketika dia melakukan hacking ke terowongan warna-warni saat di mana Opila Bird muncul. Dia melakukan hacking dan melihat Opila Bird yang memantau player dari kejauhan sebelum pada akhirnya menghilang entah kemana. Setidaknya Opila di Reincarnate lebih nge-stalking player daripada Opila biasa. Memang seharusnya itulah yang disebut monster. Beralih dari Opila Nest ke tempat ekspansi proyek Opila Nest, kita bisa melihat lebih jelas di sini karena lighting yang dimatikan. Sebenarnya nggak banyak hal menarik yang bisa kita investigasi sedikit di sini. Kecuali terowongan yang ada di atas ini. Yang kalau kalian tahu, terowongan di sini terhubung dengan terowongan yang ada di Opila Nest. Jadi ketika ada anak-anak yang masuk ke terowongan ini, dia akan langsung menuju ke tempat proyek ini. Jika apes, mereka akan jatuh langsung ke jurang yang ada di bawahnya. Ya apapun itu mengerikan. Hal yang paling menarik dari semua investigasi yang menggunakan hacking adalah Maze Opila Bird. Kalian tentu tahu bukan kalau tempat ini menjadi tempat yang cukup menyulitkan player karena harus mencari pintu keluar sementara Opila Bird terus mengejar. Hanya dengan menggunakan hacking, kalian bisa melihat keseluruhan layout dari maze atau labirin ini. Kalian lihat betapa rumitnya jalur labirin yang harus dilewati player. Dan itu memang cukup menjengkelkan. Hal terakhir yang bisa player ketahui dengan metode hacking ke Garden of Banban Reincarnate adalah tempat rahasia Jumbe Jazz. Seperti yang kita semua ketahui bahwa kita akan bertemu dengan Jumbe Jazz ketika terjatuh ke lubang yang sangat dalam. Lalu bertemu dengannya dengan keadaan merangkak. Dan game berakhir. Dalam perspektif hacking, kita bisa tembus menelusur ke lubang yang emang beneran dalam itu. Dan melihat Jumbe Jazz yang kayak cacing kepanasan di sana. Terus menggeliat bahkan sebelum player jatuh ke jurang sekalipun. Tempat ini sendiri terbilang sangat luas sampai dalam jarak Gua-